Halo guys, kembali lagi di channel Berlian Legacy. Ya, sekarang udah setengah bulan April ya. Kita mau bahas nih saham-saham yang udah kita watchlist ya di bulan ini. Yaitu ada Akra gitu ya. Ada ANJT, Antam, Gia, HIPCC, Men, Pegas, PGEO, SMDR, TGRA, dan TLKM. Ya, kita mulai dari Akra ya. Sebenarnya Akra ini menarik kemarin waktu harganya di bawah 1000 gitu ya, bahkan sampai 900 gitu. Nah, itu gua inget banget itu pas di setelah lebaran tuh ya, harganya tuh sampai mentok di 900. Nah, sayangnya kita baru ngeh setelah apa tuh namanya? Ya setelah penutupan pasar lah gitu ya. Terus pas kita bid buat besoknya, nah itu dia udah keburu naik gitu. Lumayan malah naiknya tuh langsung di atas 10% kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya udahlah, udah ketinggalan gitu ya ibaratnya. Jadi kita tunggu lagi kalau memang nanti dikasih di harga segitu, memang cukup menarik saham ini gitu ya. Yang di saham ini gue ada sejarah pernah beggar juga ya, waktu beli di harga 700-an di tahun berapa tuh ya, yang 2002-an lah. Nah itu gue jual di 1400 gitu, walaupun waktu itu cuma beli 2 lot. Lumayan, saham beggar pertama gue tuh. Oke, selanjutnya ANJT ini sebenarnya udah naik tinggi gitu ya. Jadi nggak menarik sebenarnya kalau tadinya masih dikasih turun gitu di harga 1000 misalkan. Nah itu bisa buat masuk, tapi ternyata dia malah naik terus ya. Kita lihat grafiknya nih sebulan terakhir masih di atas 1500-an mulu gitu. Oke, Antam juga termasuk telat ya masuknya. Itu kemarin tuh sempat dikasih 1400 gitu, tapi kita nggak masuk ya, karena nunggu di 1200 gitu ya, berharap udah di 1400. Gue berharap tuh dia jadi di bawah harga apa namanya 52 week low-nya gitu. 52 week low-nya kan ada di harga 1210 gitu. Nah, kita tungguin di situ sebenarnya ya. Tapi keburu naik ya. Jadi ya udahlah. Memang momentumnya ada ya di Antam ini karena harga emas lagi naik parah gitu. Oke, lalu di Gia, setelah menyentuh harga terendahnya di 31 ya gitu. Nah itu sebenarnya sempet khawatir ya, udah kita lepas barang juga sebagian karena memang ada perubahan skenario ya, karena pergantian dirut gitu ya. Tapi ternyata ada sentimen positif di kuartal 4-nya, itu dia laporan keuangannya positif gitu. Dan ya mungkin itu jadi alasan dia naik lagi gitu sahamnya ya. Jadi di harga sekarang ya sebenarnya masih murah-murah aja nih gitu. Cuman kan ya kita lihat nantilah perkembangannya di kuartal pertama 2025 seperti apa gitu. Ya udahlah gitu ya. Sebenarnya menunggu sentimen positif aja sih untuk di Garuda ini gitu. Selanjutnya IPCC ya. Oke. Ya IPCC ini apa namanya, mungkin yang di spill sama Om Benix waktu di apa, dia bikin video apa namanya, kunjungan ke perusahaan IPCC ini, dan apa potensinya apa
mobil listrik itu akan membanjiri Indonesia gitu sepertinya. Jadi di tahun 2025 ini akan banyak mobil listrik yang masuk gitu ke Indonesia. Ya ditambah lagi dengan tarifnya Trump yang sampai 200% itu ya ke Cina, kemungkinan berarti Cina akan buang barangnya ke pasar lain gitu ya. Pasar yang besar kan ada di India sama di Indonesia ya. Indonesia juga penduduknya lumayan banyak kan, berarti bisa jadi tujuan ekspornya Cina gitu. Jadi ya karena menunggu perusahaan BYD yang baru dibangun di Subang itu ya, jadi masih nunggu itu jadi ya, berarti kita harus import dulu nih dari Cina. Nah itu kemungkinan akan di 2025 ini akan bertambah lah jumlahnya gitu. Jadi yang parkir di Tanjung Priok akan lebih banyak lagi dan akan jadi pemasukan tambahan lagi buat IPCC gitu ya. Ditambah lagi sih sebenarnya dia punya dividen yield yang cukup menarik gitu ya, di angka, kalau gue punya dia 700 tuh sekitar 15% ya. Nah, kalau di sekarang itu di harga 12%. Nah ini udah naik 20% ya berarti kalau kita beli di tengah-tengah, di awal-awal bulan lah gitu ya. Oke, IPCC oke, tapi udah naik 20%, jadi kayaknya gua nggak kejar. Tapi udah punya barangnya sih di 700-an. Nah, oke, untuk main tadi ada berita juga yang cukup agak ini ya, agak kurang positif ya. Jadi tadinya kan dia mau tender offer 95% tuh. Nah berarti kan ada orang yang minat gitu kan, sampai mau borong 95% itu. Nah ternyata itu belum disetujui OJK ya. Nanti kalian baca lagi di sini ya penjelasannya gitu. Jadi ya tender offernya kayak nggak jadi gitu ya. Di sini pun akhirnya di berita corporate actionnya tuh udah nggak ada tuh gitu. Yang tadinya mau tender offer di harga 44 ya, makanya gue kemarin beli di harga 44 ya, di harga sekarang juga nih gitu. Belum gue jual ya, kemarin tuh sempat naik ke 5152 tuh, sebenarnya udah cukup lumayan tuh ya cuannya, tapi belum gue jual, jadi ya nunggu lagi dah gitu ya. Ya oke, mungkin gua akan lepas lah nanti di harga 44 juga lah ya, nggak untung nggak rugi gitu ya. Rugi ini sih paling biaya transaksi gitu. Oke, lalu untuk Pegas, Pegas kemarin tuh 1400 menarik tuh sebenarnya, tapi gua belum masuk gitu ya. Ya udah, karena apa ya, karena uangnya belum ada juga kali ya. Oke, sebenarnya Pegas ini menarik karena dari sisi harga gasnya itu dia naik ya, udah di atas 3 kalau nggak salah ya gitu. Kalau nggak salah tahun lalu itu di 2 ya. Berarti kan namanya perusahaan siklikal, biasanya kalau harga komoditasnya naik, harga sahamnya bisa ikut naik gitu searah. Dan cuannya kalau kita lihat ya, itu naik lumayan ya, lumayan signifikan, ada 1,2 triliunan lah naiknya, berarti growthnya lumayan besar gitu. Ditambah lagi ini BUMN, jangan lupa tuh, karena lihat perusahaan-perusahaan BUMN lainnya kan dia dividen payout rasionya di up ya dari tahun sebelumnya, karena kebutuhan itu ya untuk cash flow-nya Danantara gitu ya, untuk pemasukan Danantara digenjot dari dividen perusahaan BUMN. Pegas salah satunya gitu ya. Nah dari situ kita berharap
kalau di harga yang sama aja nih, dividen payout ratio-nya di 65 itu dividen yield-nya 8,85% gitu ya. 65. Wah, ini belum ini ya, belum real ya, kita masih nunggu. Berarti coba lihat di corporate action. Oh iya, belum ada nih buat yang 2025, jadi kita masih nunggu informasi lebih lanjut ya. Harusnya lebih besar nih. Nanti kita bikin video khusus ya, perkiraan dividen Pegas gitu ya. Kalau dari 65 perkiraan bakal dinaikin ke berapa nih sama direksinya gitu ya. Ya paling sih ke 70-80 lah gitu. Nah 70-80 itu kalau dari 5 triliun ya langsung hitung aja ya di sini earning per share-nya nih. Kalau misalkan positifnya 80 lah ya, 80% dari 22, dari 226, berarti taruhlah 22 dikali 8, 16, 186 ya, bisa sampai 186. Berarti kalau itu kalau 80% ya gitu. Kalau 70% berarti 4 terus 15, 156 gitu ya. Ya itulah, makanya kalau tadi di harga 1400 itu menarik ya, karena kalaupun naik jadi 70% dia bisa punya dividen yield sekitar 10%-an gitu. Nah, nantilah kita bahas lagi. Oke, Pegas di harga sekarang pun sebenarnya masih murah ya. Kalau kita lihat dari PBV itu masih di bawah 1 gitu. Jadi oke aja gitu. Kalau gue sih itu ya, nunggu di bawah 1500 lah, 1400-an gitu. Oke, PGEO. Oke, ini geothermal ya, salah satu bagian dari ini ya, energi renewable energy ya, karena mengandalkan panas bumi ya. Panas bumi itu kan alami ya, jadi dia bukan dari fosil gitu ya. Jadi memang dari dulu tuh panas bumi udah ada gitu, jadi tinggal dikembangin aja. Panasnya itu bisa jadi energi gitu ya, misal jadi PL. Kalau jadi PL apa ya kalau dari panas bumi itu ya, jadi ya bisa jadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan lah gitu ya, karena nggak mengandalkan batu bara dan minyak gitu. Jadi panas bumi ini sebenarnya potensi juga ke depannya ya, karena bagian dari renewable energy gitu. Dan di harga sekarang itu masih di bawah harga IPO-nya dia ya. Harga IPO-nya dia tuh di 875 gitu. Tapi memang menariknya sih kalau dikasih harga 700-an gitu. Tapi ya nggak tahu kapan ya. Jadi kalau gue sih punya di range 800-an ya gitu. Jadi udah masuk dari lama gitu ya, kita nunggu. Dia juga potensi bagi dividen gak ya? Kurang tahu juga nih. Oh iya benar, ada potensi juga bagi dividen. Dan PGO ini ya sama kayak Pegas juga ya, sama-sama BUMN lah gitu, walaupun nggak secara langsung tuh ya, karena dia under Pertamina gitu. Oke, PGO menarik. SMDR oke, SMDR masih oke juga sih, tapi memang cuannya turun ya dari tahun lalu gitu, dan pasti dividennya juga nggak bakal seperti tahun lalu lah gitu ya. Dan memang kalau SMDR itu nggak
ini ya, bukan dividen investing gitulah. Jadi memang dia menyesuaikan lah. Jadi dividen payout rasionya tuh nggak pernah gede-gede sampai 50%, 60% gitu. Kalau kita lihatnya cuma 20-an persen gitu ya. Jadi masih di batas-batas wajar lah gitu ya. Tapi memang lebih bagus yang begitu sih. Jadi ekuitasnya kan nambah gitu ya. Kalau ekuitasnya nambah, ya berarti perusahaannya bisa berkembang lagi gitu ya. Kalau dia punya strategi ekspansi, dananya ada siap gitu, nggak habis dibagikan buat dividen gitu. Nggak tahu di harga sekarang menarik apa enggak. Kalau kemarin di harga 200 itu menarik banget sih, cuma ya kemarin belum sempat masuk gitu. Ya karena pertimbangannya udah masuk banyak juga sih sebenarnya di sini gitu ya. Jadi dan average-nya di berapa ya, lupa gua, kayaknya di 300-an lah gitu. Lumayan lah average-nya gua nih di SMDR. Oke, TGRA ini masih yang kita jadikan potensi high risk high return ya gitu ya. Jadi gua akan tetap cicil ya, kalau ada dana yang bisa masuk, kita akan cicil di saham ini tiap bulan gitu ya. Mungkin 100 lot aja, jadi nggak banyak ya, paling 300 ribu ya gitu. Jadi yaitu dana yang buat gue mungkin siap untuk nggak terlalu besar lah gitu ya. Misalkan dari nabung saham 1 juta tiap bulan, ya berarti 30%-nya kita alokasikan untuk ke yang high risk high return, 70%-nya ke aset-aset yang aman lah gitu. Jadi nggak main cacing-cacing naga-naga gitu. Cacing-cacing naga-naga, kalau kita masih punya cacing ya jadi cacing hilang malah stres nanti. Jadi ya disesuaikan budgetnya aja lah. TGRA, nah gue ada video sendiri tuh terkait TGRA ya, nanti dicek aja gitu ya. Telkom juga udah gue bahas di video sendiri, jadi nanti bisa dicek aja lagi. Memang kita masih nunggu laporan keuangannya nanti, semoga pas RUPS kalian liris laporan keuangannya ya. Semoga juga lebih baik dari tahun lalu, dan kalau itu benar kejadian, semoga juga dividen payout rasionya mengikuti bank-bank BUMN yang ikut naik gitu ya. Oke, itu aja semuanya. Alhamdulillah dari yang kita watchlist ini masih menarik semua ya. Men ya, kecuali men ya, kayaknya men nggak sesuai prediksi ya, karena itunya nggak jadi tuh kayaknya, tender offernya ya. Jadi ya udahlah, mungkin kemungkinan akan gue lepas aja gitu. Kalau yang lain sebenarnya sesuai prediksi, cuman dari sini yang nggak masuk itu di Antam ya. Di Antam itu nggak sempat masuk, terus sama di Pegas itu nggak sempat masuk, sama di Akra itu juga nggak sempat masuk. Kalau yang lain memang udah masuk duluan sebenarnya, cuman ada ya yang kita tambah posisi untuk average down. Kecuali ANJT ya, ANJT itu udah naik lumayan lah dari rata-rata kita. Oke, itu aja ngoceh-ngocehnya, lumayan 19 menit ya. Thank you.